Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1681. Lebih dari 80.000 jiwa ini mewakili puluhan ribu keluarga. Karena keputusan Mi Wen, banyak lansia kehilangan putra, banyak perempuan kehilangan suami, dan banyak anak kehilangan ayah. Ketika Ye Shikai memikirkan hal ini, ia merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Jelas. Mereka semua bisa selamat, kenapa harus melakukan ini? Teriak Ye Shikai histeris. Keduanya pernah saling marah sebelumnya, tetapi kali ini, ia tak lagi peduli dengan rasionalitasnya. Kemarahan dan kebenciannya telah menghancurkan rasionalitasnya. Selama mereka masih di sini, mereka tetaplah ancaman. Aku tak bisa menoleransi ancaman apapun. Jika kita meninggalkan mereka, begitu kekacauan terjadi, 80.000 tawanan perang ini akan mampu menghentikan mundurnya pasukan kita dalam sekejap mata. Dengan begitu, pasukan kita pasti akan mengulangi kegagalan ekspedisi terakhir melawan Su. Kau sudah gila sekarang. Aku tak akan bicara denganmu. Kau tetap di sini dan diam saja. Mi Wen hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Kamu adalah iblis. Diam, ayah. Kata-kata Ye Shikai bagaikan percikan api yang jatuh ke dalam tong mesiu. Pupil mata Mi Wen memerah, dan ia tiba-tiba kehilangan kendali dan menamparkan wajahnya. Apa? Kau baik-baik saja? Keduanya saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama. Mi Wen tersadar dan segera mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Telapak tangan ini mengerahkan kekuatan internal, dan wajah Ye Shikai segera membengkak. Lepaskan. Ye Shikai mendorong Mi Wen menjauh, tatapannya kosong, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Mi Wen, seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku tidak ikut campur urusan orang lain saat kita di Kabupaten Yang. Pertemuan kita adalah sebuah kesalahan. Setelah mengatakan ini, Ye Shikai berbalik dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Sinar matahari menyinari wajahnya, dan kenangan yang berkecamuk di benaknya muncul satu persatu. Saat itu, ia sedang bersiap untuk pergi ke Xianyang bersama pasukannya untuk menerima penghargaan. Ketika melewati Kabupaten Yang, ia melihat seseorang memanipulasi pasar gandum, sehingga ia, dengan baik hati, ikut campur dalam masalah sepele ini. Kemudian, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Hua Liandi. Ia adalah gadis yang agak arogan, selalu penuh misteri. Ye Shikai mengira ia seorang pencari keuntungan, tetapi keduanya perlahan-lahan saling mengenal seiring berjalannya waktu. Mereka sering minum teh dan anggur di kedai teh dan mengobrol tentang segalanya. Ye Shikai menoleh perlahan, entah itu ilusi atau penglihatan kabur. Mata Mi Wen merah dan air mata menggenang di sana. Wajah Hua Liandi di benaknya perlahan-lahan bertumpang tindih dengan Mi Wen. Ye Shikai tiba-tiba tertawa, lalu mendesah panjang. Orang di depanku sekarang adalah Mi Wen, bukan Hua Liandi, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Aku benar-benar ingin minum bersamamu lagi. Ye Shikai berjalan keluar dari kamp dengan linglung. Ketika sekelompok jenderal melihatnya keluar, mereka bergegas untuk bertanya, tetapi ia memarahi mereka dan menyuruh mereka pergi. Kembali ke tenda peristirahatan, Ye Shikai mengeluarkan pena dan kertas lalu menulis beberapa baris di atasnya. Pada saat itu, Mancang yang penasaran juga masuk ke perkemahannya. Para jenderal lain tahu bahwa Ye Shikai sedang marah dan tentu saja tidak berani bertanya. Namun, Mancang, sebagai orang kepercayaannya, tidak hanya penasaran tetapi juga khawatir. Ia belum pernah melihat Ye Shikai semarah itu. Ia pasti baru saja bertengkar dengan Mi Wen. Jenderal, apakah Anda baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Shikai melambaikan tangannya dan menenangkan diri. Mancang, mulai sekarang. Aku tidak berencana memimpin pasukan lagi, kata Ye Shikai tiba-tiba. Apa? Mancang tertegun mendengarnya. Jenderal, Anda tidak berencana memimpin pasukan. Aku tidak tahan lagi, Ye Shikai berjalan keluar dan bergumam ke langit. Jenderal, apakah Tuan sedang mempersulitmu? Dia tidak mempersulitku, aku hanya tidak ingin bertarung lagi. Ye Shikai menggelengkan kepalanya pelan. Ia sangat mengenal karakter Mancang. Sebagai orang kepercayaan, Mancang hanya akan mendengarkan Ye Shikai. Bahkan jika ia diminta memimpin pasukannya ke kamp untuk membunuh Mi Wen, Mancang akan melakukannya tanpa sepatah kata pun. Ye Shikai tidak ingin ini terjadi. Setelah bertempur dalam banyak pertempuran, ia telah lama menganggap Mancang sebagai saudaranya sendiri. Mengundurkan diri dan pergi adalah keputusan Ye Shikai sendiri. Ia tidak ingin melibatkan Mancang. Mancang, kalau aku pergi nanti, kau harus mematuhi perintah Jenderal Sangguan dan memperlakukannya seperti kau memperlakukanku, mengerti? Kata Ye Shikai serius. Ini perintah terakhirnya. Saya mematuhi perintah Anda, Jenderal. Malam, Ye Shikai berjalan perlahan ke kamp komandan. Mi Wen duduk sendirian di sana. Ketika melihat orang itu datang, ia segera menghampiri. Kemana kamu pergi sore ini? Aku mengkhawatirkanmu, tanya Mi Wen buru-buru, tampak khawatir. Aku juga tidak menemukanmu di kamp militer.
Aku akan memeriksa pegunungan di belakang, semuanya baik-baik saja. Bagus. Siang tadi, aku agak bersemangat. Miwen. Yesike tiba-tiba menyela Miwen. Ada apa? Karena perang di Basu sudah pasti berakhir, sudah waktunya aku pergi. Yesike mengeluarkan surat yang ditulisnya tadi siang dari belakangnya. Surat itu adalah surat pengunduran diri. Apa katamu? Miwen juga tertegun sejenak. Saya ingin mengundurkan diri. Posisi Panglima tertinggi dapat diserahkan kepada Jenderal Huo Ziking, kata Yesike dengan tenang. Nada suaranya sangat ringan, tetapi ketegasan tersirat dalam kata-katanya. Mulai sekarang, aku tidak akan memimpin pasukan lagi, kata Yesike sambil berbalik dan pergi. Berhenti. Miwen tiba-tiba melesat menghalangi jalannya, melepaskan tenaga dalamnya, dan potongan bambu di tangannya berubah menjadi bubuk dalam sekejap mata. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu mengundurkan diri, tidak di masa depan. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Miwen, apa kau merasa ini menyenangkan? Yesike tidak marah atau kesal. Ia sudah menduga Miwen akan bereaksi seheboh itu. Kau tahu aku orang seperti apa? Ketika aku meninggalkan pasukan Qin, aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Tak seorang pun bisa menghalangiku. Begitu aku sudah memutuskan, tak seorang pun bisa mengubahnya. Kali ini, aku juga sudah mempertimbangkannya dengan matang, kata Yesike ringan. Kita sama sekali berbeda. Hatimu penuh ambisi dan hasrat, dan kau akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu. Maaf, aku tidak bisa melihatmu sebelumnya. Berhenti. Miwen mencengkeram lengannya erat-erat. Kali ini ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, jelas-jelas tak ingin ia pergi. Kau masih berutang 2 permintaan padaku, apa kau lupa? Miwen yang terburu-buru tiba-tiba teringat bahwa Yesike berutang 3 permintaan padanya terakhir kali, dan memimpin pasukan untuk menyerang Basu adalah permintaan pertama, dan sekarang tinggal 2 lagi. Tentu saja aku ingat. Yah, nggak perlu 2. Aku cuma mau kamu tinggal, dan 2 permintaan ini bakal kutolak, oke? Nada bicara Miwen perlahan berubah dari dingin menjadi hampir memohon. Aku bisa memenuhi kedua permintaan itu, tapi aku juga bilang aku tidak akan pernah memimpin pasukan lagi. Yesike menolak tanpa ragu. Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan token militer dari sakunya, lalu mengembalikannya dengan kedua tangan. Bab 1682. Yesike tahu bahwa Miwen tidak akan membiarkannya mengundurkan diri dari jabatan resminya, jadi setelah menyerahkan token militer, ia berbalik dan pergi. Sebelum Miwen sempat bereaksi, ia sudah meninggalkan tenda. Di luar perkemahan Panglima tertinggi, sekelompok jenderal mendengar bahwa Yesike akan datang menemui junjungan mereka, jadi mereka datang satu persatu dan menunggu di luar tenda. Ketika mereka melihat Yesike keluar, mereka segera melangkah maju. Jenderal Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal Ye, apa yang kau katakan kepada tuanku? Para jenderal langsung bertanya. Mereka mendengar pertengkaran antara dia dan Miwen siang itu di luar tenda. Di era itu, ini adalah masalah yang sangat serius. Semuanya, mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjabat sebagai Panglima tertinggi pasukan Chu. Begitu Yesike selesai berbicara, semua orang terkejut. Pergantian komandan di medan perang adalah masalah besar. Selain terkejut, semua orang semakin penasaran. Kini pasukan Chu meraih kemenangan besar dan langsung menuju Chengdu. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, Chengdu sudah berada dalam genggaman mereka. Hanya masalah waktu untuk menduduki 2 wilayah Basu. Setelah perang usai, Panglima tertinggi tentu akan menjadi penyumbang terbesar. Kini ada penghargaan besar di hadapannya yang ingin diraih semua orang, tetapi Yesike mengundurkan diri dari jabatan Panglima tertinggi saat itu. Semua jenderal bingung. Penghargaan itu hampir berada di tangan mereka, mengapa mereka kehilangannya lagi? Baiklah, semuanya, bubar. Mancang meminta semua jenderal untuk bubar. Yesike tidak menjelaskan lebih lanjut dan segera meninggalkan tenda Panglima tertinggi. Kembali ke tenda peristirahatan, Yesike mengemasi sebagian barang-barangnya dan saat dia berjalan keluar, dia melihat Sujia menunggu di pintu. Penasihat militer ada di sini, kata Yesike ringan. Jenderal, saya dengar Anda mengundurkan diri dari jabatan Panglima tertinggi. Tidak perlu mendengarnya, itu memang benar. Yesike mengakuinya secara langsung. Jenderal, kenapa begini? Sujia tampak sedikit cemas. Mungkin dia tidak menyangka Yesike akan mengundurkan diri karena marah. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Tidak ada tempat bagiku di tentara Chu sekarang. Yesike tersenyum getir. Lebih baik mengatakan bahwa tidak ada tempat baginya di tentara Chu daripada mengatakan bahwa tentara Chu tidak ada di hatinya. Awalnya, ia bersedia membantu Miwen dan memimpin pasukan untuk berperang demi menciptakan dunia yang damai. Sekarang tampaknya ia salah. Di era ini, tidak ada perang yang adil. Perang hanyalah permainan antara orang-orang yang ambisius. Penasihat militer, aku merasa sangat bersalah.
Kau bersedia bergabung denganku untuk mewujudkan ambisimu, tetapi sekarang sepertinya kau tidak bisa lagi mengikutiku. Yesike menghela napas, karena aku sudah mengundurkan diri, aku khawatir semua pengikut itu juga akan dipecat. Yesike tak pernah menyerah pada saudara-saudaranya. Meskipun ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat di antara ratusan pengikutnya, tentu saja ada juga yang secara sukarela mengikutinya. Mereka semua mempercayai Yesike, tetapi sekarang, Yesike telah mengkhianati kepercayaan mereka. Sejujurnya, ia merasa malu dari lubuk hatinya. Penasihat militer, jika Anda bersedia tetap di militer, saya pasti akan merekomendasikan Anda kepada Tuan, dan saya juga bisa mengatur agar Anda bersama Jenderal Sangguan. Jika Anda tidak mau tinggal, saya juga akan memberi Anda sejumlah besar uang, dan saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Jenderal, sepertinya Anda masih belum mengerti saya. Kalau soal uang, saya pasti sudah menyerahkan diri ke pengadilan. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Lalu apa yang diinginkan penasihat militer? Sudah takdirku untuk bertemu dengan Sang Jenderal. Sekarang setelah Sang Jenderal pergi, aku tidak meminta apapun. Sebaliknya, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada Sang Jenderal. Ada apa? Apakah ini penting? Tanya Yesike penasaran. Itu tidak bisa disebut masalah, lebih tepat disebut saran. Saya harap Jenderal bisa menerimanya. Silakan bicara, Tuan. Saya akan mengikuti instruksi Anda. Yesike menjawab sambil membungkuk. Pengunduran diri Sang Jenderal yang tiba-tiba pasti karena Sang Panglima memerintahkan pembunuhan tawanan perang Qin, kan? Sujia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Benar sekali, Tuan. Dalam hal ini, Tuan tidak akan membiarkan Sang Jenderal pergi begitu saja. Ini token untuk jalur-jalur di sepanjang jalan. Sebelumnya, Sang Jenderal adalah komandan seluruh pasukan, dan para prajurit itu tentu saja tidak berani menghentikannya. Namun sekarang Sang Jenderal telah mengundurkan diri. Jika Tuan ikut campur, saya khawatir para prajurit yang menjaga jalur itu akan mencoba menghentikannya. Saya mendapatkan token ini dari komandan jalur itu. Dengan token ini, Anda dapat bepergian dengan bebas. Baiklah, terima kasih. Aku akan mengambilnya. Yesike memasukkan token itu ke sakunya. Ia sebenarnya tahu bahwa Miwen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi begitu ia keluar, ia mengumumkan kepada para jenderal bahwa ia ingin melaksanakan tugas dulu dan melapor kemudian. Perintah militer sangat banyak. Karena Yesike sudah mengumumkan pengunduran dirinya, jika ia kembali, akan terjadi kekacauan di pasukan. Miwen tentu saja akan mempertimbangkan hal ini. Meskipun ia tidak akan memaksa Yesike untuk terus memimpin pasukan, mungkin tidak akan mudah baginya untuk pergi. Selain itu, Jenderal, karena Anda sudah mendapatkan tokennya, silakan pergi dengan cepat. Kamp garda belakang berjarak ratusan mil dari sini. Jenderal dapat melakukan perjalanan siang dan malam dan tiba dalam 3 atau 4 hari. Setelah itu, Jenderal Ye dapat meminjam pasukan dari Jenderal Sangguan untuk mengawal Anda kembali ke kota Lingxiang, lalu. Sujia tiba-tiba berhenti ketika mengatakan ini. Penasihat militer, apa yang ingin kau katakan? Tanya Yesike penasaran. Sujia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, yang membuatnya teringat sesuatu. Baiklah, Jenderal, setelah kau kembali ke kota Lingxiang, tinggallah di rumah besar ini. Ini juga untukmu. Sujia mengeluarkan tas brokat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yesike. Apa benda ini? Ini untuk keadaan darurat. Jika Sang Jenderal dalam bahaya, buka tas brokatnya dan akan ada rencana brilian di dalamnya. Baiklah, terima kasih, penasihat militer. Kami pamit dulu. Yesike meninggalkan kamp militer semalaman bersama pengawal pribadi dan pengawal rahasianya. Miwen tidak mengirim pasukan untuk menghentikannya. Basu memang sudah berada di bawah kendalinya, tetapi bagaimanapun juga, tuannya telah berubah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Miwen sebaiknya tinggal di sini sebentar untuk menenangkan hati rakyat. Sepanjang perjalanan, Yesike melihat banyak tim patroli tentara Chu. Ada banyak bandit di dekatnya yang memanfaatkan kekacauan perang untuk merampok dan menjarah. Tentu saja, pasukan dibutuhkan untuk membersihkan mereka, tetapi Yesike juga melihat banyak fenomena buruk. Serahkan semua yang berharga. Cepat, serahkan. Yesike sedang berjalan di jalan bersama para pengawalnya ketika tiba-tiba ia mendengar teriakan di kejauhan. Ia menunggang kudanya ke depan dan melihat sekelompok warga sipil dikepung oleh sekelompok tentara Chu, dan mereka tampak sedang memeras uang. Berhenti. Melihat ini, Yesike tentu saja tidak bisa mengabaikannya begitu saja, jadi ia bergegas maju dengan kuda perangnya, menendang dada pemimpin pasukan Chu dengan kuku kudanya, dan langsung menginjaknya. Para penjaga di belakangnya juga bergegas maju, dan ratusan penunggang kuda menyerbu di depan mereka dalam sekejap mata. Pasukan Chu tercengang. Bab 1683. Para pengawal Yesike semuanya adalah prajurit elit di ketentaraan, dan pengawal rahasianya terdiri dari para kultivator. Ratusan dari mereka tiba dalam sekejap mata.
Para prajurit Chu begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas dan senjata mereka jatuh ke tanah. Apa yang kalian lakukan? Teriak Yesike keras, menghunus pedangnya dan menunggang kuda tinggi. Pasukan Chu juga tidak bodoh. Ketika mereka melihat Dewa Kematian ini, mereka bahkan tidak berani bernapas. Jenderal, orang-orang ini bertingkah aneh. Kami khawatir. Khawatir mereka perampok, jadi kami. Omong kosong. Seorang pria tiba-tiba berdiri dari antara kerumunan, menunjuk tentara Chu dengan jarinya. Kalian jelas-jelas memanfaatkan situasi ini. Qin dan Chu sedang berperang, dan kami serta penduduk desa di sekitar terusir, dan kalian datang ke sini untuk merampok kami. Pada titik ini, situasinya menjadi sangat jelas. Yesike telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Mereka bukan pasukan Chu, tetapi jelas-jelas para hooligan. Ya, Jenderal, tolong bantu kami. Para bandit ini merampok warga sipil yang lewat dan mengambil uang mereka. Jika ada perlawanan, mereka akan memukuli mereka dengan keras atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Seorang perempuan tua menangis. Jenderal, jangan dengarkan cerita sepihak mereka. Kami sungguh ingin menyelidiki detailnya. Benarkah? Yesike mengumpat dingin, perlahan berjalan menuju pemimpin pasukan Chu dan menunjuk ke arah sekelompok orang. Apakah menurutmu anak berusia 3 atau 4 tahun juga seorang perampok? Ini. Menurut hukum militer, siapapun yang merampok uang warga sipil akan dipukuli dengan 50 tongkat, dan siapapun yang menyakiti warga sipil akan dibunuh tanpa ampun. Begitu Yesike selesai berbicara, pedang di tangannya jatuh, dan pemimpin pasukan Chu jatuh bersimbah darah, terbunuh oleh pedang itu. Meskipun Yesike mengundurkan diri dan meninggalkan kamp, ia tidak bisa berdiam diri menyaksikan penindasan semacam ini terhadap rakyat. Hanya dengan memenggal kepala mereka di tempat, kemarahan publik dapat diredakan. Meskipun kita mundur selangkah, ini tetap tanggung jawab Yesike. Lagi pula, ia baru saja meninggalkan kamp, dan kelompok prajurit ini jelas telah berbuat jahat di sini selama beberapa waktu. Dengan kata lain, perilaku semacam ini sudah ada selama masa kepemimpinannya, dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Melihat perwira terdepan terbunuh, para prajurit yang tersisa gemetar. Mereka ketakutan luar biasa. Melihat kepala mereka jatuh ke tanah sungguh bukan lelucon. Kalian semua, aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Keluarkan semua perak yang telah kalian rampok. Jika aku melihat kalian berbuat jahat lagi, akhir kalian akan lebih buruk daripada dia. Yesike berteriak keras. Para prajurit bertindak seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka segera mengambil semua perak yang mereka miliki, takut Yesike akan mengingkari janjinya, dan segera menyelinap pergi. Teman-teman desa, terimalah koin-koin perak ini. Koin-koin ini bisa membantu kalian sebelum kalian menemukan tempat tinggal baru, kata Yesike ringan. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Semua orang berlutut di tanah dan bersujud. Yesike segera meminta mereka untuk berdiri. Sejujurnya, awalnya ia ingin menghukum para prajurit itu dengan berat. Yang paling tidak bisa ia toleransi adalah menindas yang lemah dan membunuh orang tak bersalah. Namun, ia hanya ditemani oleh pengawal dan tidak ada pasukan, jadi ia tidak bisa menghadiahi mereka masing-masing 50 tongkat militer. Tetapi jika ia membunuh mereka semua, itu akan sedikit kejam. Oleh karena itu, ia hanya bisa membunuh ayam untuk menakuti monyet dan membunuh pemimpinnya sebagai pencegah. Teman-teman desa, cepatlah, ambil koin-koin perak ini dan lanjutkan perjalanan kalian, seru Yesike. Perang telah membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal, dan sebagian besar pasukan Qin di Sichuan Tengah tidak memberikan banyak perlawanan. Meskipun terkesan pengecut, setidaknya tindakan itu menjaga keamanan rakyat. Sebelumnya, pikiran Yesike dipenuhi dengan perang, dan ia mengabaikan masalah warisan ini setelah perang. Kini, setelah kembali, ia menyadari bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada yang ia duga. Sepanjang jalan, Yesike berlalu tanpa halangan dengan token di tangannya. Banyak penjaga di jalan setapak mengenali identitasnya dan tentu saja tidak berani menghentikannya. Sepertinya Miwen tidak mengirimkan perintah apapun untuk menghentikannya. Batalion Garda. Ye tua, kau, kenapa kau di sini? Saat Sang Guanjian melihat orang itu datang, ia tertegun sejenak, lalu setelah terkejut, ia pun berlutut di hadapan orang itu sambil mengerang. Pak Tua Ye, ini. Aku turut berduka cita. Sang Guanjian menamparkan wajahnya sendiri. Sang Guan, apa yang kau lakukan? Cepat berdiri. Yesike segera menariknya dari tanah. Ini salahku karena tidak mematuhi perintahmu. Hari itu, Tuan mengundangku minum begitu dia tiba. Aku baru saja minum beberapa gelas ketika aku pingsan. Setelah aku bangun, aku mendengar bahwa para tawanan perang itu dibunuh di dalam lubang. Sang Guanjian menangis dan mengumpat sambil berbicara. Tentu saja, dia sedang mengumpat dirinya sendiri. Jelas sekali dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum pergi,
Ye Shikai berulang kali memperingatkan Sang Guanjian untuk menjaga para tawanan perang ini dengan baik. Tak seorang pun bisa bergerak tanpa perintah militer Ye Shikai. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Ye Shikai tahu kebenarannya, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Pasti ada obat bius di dalam gelas anggur itu, dan Mi Wen pasti sudah merencanakan semuanya sejak lama. Ia tahu betul betapa setianya Sang Guanjian kepada Ye Shikai. Selama itu perintah Ye Shikai, ia akan melakukannya meskipun Mi Wen hadir. Jika Mi Wen langsung memerintahkan para tahanan untuk dikubur hidup-hidup, Sang Guanjian pasti akan melawan sampai mati, bahkan mengerahkan 40.000 pasukannya. Jadi, cara terbaik adalah membiusnya lalu memerintahkan pasukan untuk mengubur para tahanan hidup-hidup. Pak Tua Ye, kenapa kamu kembali? Setelah tenang, Sang Guanjian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, saya sudah mengundurkan diri. Apa? Seperti orang lain, Sang Guanjian juga terkejut ketika mendengar berita itu, tetapi kemudian ia mengerti. Ia tahu mengapa Ye Shikai tiba-tiba mengundurkan diri. Pasti karena pembunuhan tawanan perang oleh Mi Wen. Tidak perlu heran. Saya tidak haus uang atau kekuasaan. Posisi komandan pasukan Chu bukanlah yang saya inginkan sejak awal. Mungkin saya akan merasa lebih tenang setelah mengundurkan diri. Ye Shikai melanjutkan, lagi pula, saya akan bebas dari tugas resmi dan bisa pulang lebih sering untuk menemani Linger. Lagi pula, situasi perang sekarang sudah stabil. Sisanya bisa ditangani oleh Tuan sendiri. Ya, setelah mengundurkan diri dari jabatan resminya, ia bisa tinggal bersama Heling Han. Memikirkan hal ini, Ye Shikai merasakan kerinduan yang berkelebat di benaknya. Ia akan terbebas dari beban menjadi pejabat, dan setelah kejadian ini, Mi Wen juga jarang menyerah kepadanya. Seharusnya ia bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Sang Guan, meskipun aku sudah mengundurkan diri, kau, Mancang, dan Wan Qiyuan akan tetap di militer. Kalian harus saling menjaga di masa depan. Selain itu, aku berencana untuk mengatur penasihat militer Su untuk bekerja sama denganmu. Dia jenius dan bisa membantumu di saat kritis. Jangan khawatir, Ye Tua. Baiklah, saya tidak akan bicara lagi. Saya baru saja mengundurkan diri dari jabatan saya, dan saya khawatir Tuan akan menyesalinya. Saya tidak bisa tinggal lama di sini, dan saya akan segera berangkat ke Lingxiang. Bab 1684. Baiklah, aku akan mengirim pasukan elit untuk mengawalmu. Daerah sekitar sini akhir-akhir ini cukup tidak aman. Ada bandit di mana-mana, begitu pula gerilyawan. Suasananya sangat kacau. Lagi pula, karena kau sudah mengundurkan diri dari jabatanmu, mungkin akan ada masalah. Baiklah, terima kasih banyak. Ye Shikai membungkuk dan berkata. Sang Guanjian langsung menyerahkan 2.000 pengawalnya kepada komando Ye Shikai. Namun, ia tidak langsung pergi. Ia malah membiarkan pasukannya tinggal dan beristirahat selama sehari. Sedangkan Ye Shikai sendiri, ia masih punya urusan lain. Gunung belakang. Ini adalah lokasi pemakaman tentara Qin. Ye Shikai berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Lembah di bawahnya telah terisi tanah. Ada beberapa lubang besar sedalam puluhan meter di dekatnya. Itu adalah kuburan massal. Awalnya, lubang-lubang itu ditutupi dengan tumbuhan. Untuk menguburkan tentara Qin, Mi Wen memerintahkan 30.000 tentara untuk menggali lubang-lubang yang dalam semalam dan kemudian mengisinya dengan tanah untuk mengubur para tawanan. Bayangkan betapa putus asanya orang-orang itu saat itu. Saat itu, Ye Shikai samar-samar dapat mendengar tangisan jiwa-jiwa yang teraniaya itu. Ya, sungguh tragis. Malam itu, seluruh lembah bagaikan api penyucian. Jenderal, lihat, seluruh lembah telah terisi. Berapa banyak orang yang harus dikubur di bawahnya? Kata Wakil Jenderal Ye Shikai dari samping. Para prajurit di sekitarnya menundukkan kepala dan terdiam. Mereka tampak sangat sedih. Di medan perang, mereka semua adalah orang-orang pemberani, tetapi bahkan prajurit paling senior pun belum pernah melihat begitu banyak tawanan perang tak bersenjata terbunuh. Menyaksikan 80.000 orang terbunuh merupakan stimulasi psikologis bagi siapapun. Ye Shikai berjalan menyusuri lembah, langkahnya sangat ringan, seolah-olah ia takut mengganggu orang-orang di bawahnya. Ia menemukan sebuah batu persegi, mengukir beberapa kata di atasnya dengan mata pedang, menemukan tempat tersembunyi, dan dengan hati-hati meletakkan batu nisan itu. Ia tidak bisa membiarkan begitu banyak orang tinggal di kuburan massal ini. Orang mati adalah yang terhebat, dan meskipun orang mati, mereka harus mati dengan cara yang layak. Dengan batu nisan ini, tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Setelah pemujaan, Ye Shikai melepas pedang dari pinggangnya dan meletakkannya di depan prasasti batu. Pedang itu merupakan simbol seorang jenderal, tetapi Ye Shikai sudah turun tahta, jadi wajar saja jika ia tidak perlu memakainya lagi. Meninggalkan pedang di sini berarti Ye Shikai tidak akan pernah pergi ke medan perang lagi. Setelah beristirahat semalam di perkemahan barisan belakang, Ye Shikai memimpin timnya keluar saat fajar.
Seminggu kemudian, Jenderal Ye, tempat ini berjarak kurang dari 50 mil dari kota Lingxiang. Oh, ngomong-ngomong, Jenderal Zhang, Anda kapten pengawal Jenderal Sangguan. Karena Anda sudah mengantar saya pulang, sebaiknya Anda pulang secepatnya. Sangguan Jian meminta pengawalnya untuk mengawalnya sendiri. Sebenarnya, Ye Shikai sudah berkali-kali membujuk Jenderal Zhang untuk membiarkannya pulang. Paling-paling, ia hanya akan bertemu beberapa bandit di jalan, yang bisa diatasi oleh pengawal pribadi dan pengawal rahasia Ye Shikai. Mengapa ia perlu mengerahkan 2.000 orang untuk mengawalnya? Sebelum saya pergi, Jenderal Sangguan memerintahkan saya untuk mengawal Jenderal Ye kembali ke kota Lingxiang dan menjaga istana untuk memastikan keselamatan Anda. Saya juga meminta Jenderal Ye untuk tidak mempermalukan saya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersiap memasuki kota. Ye Shikai tahu bahwa Sangguan Jian bermaksud baik, jadi dia tidak lagi menolak. Masuknya 2 atau 3.000 orang ke kota tentu saja menarik perhatian masyarakat. Kali ini, dalam serangan di Basu, Mi Wen mengerahkan hampir semua pasukan yang dapat dimobilisasi di Chu, dan juga merekrut puluhan ribu tentara di kota Lingxiang. Pasukan tersebut baru saja memasuki kota beberapa mil ketika mereka dikepung oleh orang-orang yang berbondong-bondong datang dari sekitar. Saya kenal pria berkuda itu. Dia komandan pasukan Chu. Kudengar nama belakangnya Ye. Dialah yang mengalahkan pasukan Qin di Nanyang tahun lalu. Ya, dia juga melihatnya. Beberapa hari yang lalu, kami menerima laporan kemenangan yang menyatakan bahwa kami meraih kemenangan besar di Guixiang dan akan segera merebut Basu. Mungkinkah kami akan kembali hari ini? Kembali? Tidak mungkin. Hanya ada 2 atau 3.000 orang. Bagaimana mungkin hanya sedikit yang kembali? Orang-orang di bawah membicarakannya. Melihat hanya sedikit yang kembali, mereka mengira hanya 1 dari 10 pasukan yang pergi berperang yang masih hidup. Banyak orang khawatir, takut keluarga mereka tidak akan kembali. Semuanya harap diam. Melihat ini, Ye Shikai segera turun dari kudanya, berjalan ke kerumunan, dan berteriak keras. Jangan khawatir, semuanya. Pasukan kita telah meraih kemenangan besar di Basu. Kita akan segera kembali ke kota. Aku mengikuti perintah Tuan dan akan memimpin para penjaga kembali ke kota terlebih dahulu. Jangan khawatir, keluarga kalian akan segera kembali, teriak Ye Shikai. Mendengar ini, orang-orang bersorak. Mereka tidak senang karena pasukan Chu meraih kemenangan besar, tetapi karena keluarga mereka akhirnya bisa kembali. Berita kemenangan menyebar ke seluruh kota. Ratusan ribu orang menghiasi kota dengan lampu dan lentera, semarak seperti hari tahun baru. Baik rakyat biasa maupun pejabat, tak seorang pun di kota tahu bahwa Ye Shikai telah mengundurkan diri. Ketika mereka mendengar bahwa pasukan Chu telah meraih kemenangan di garis depan dan akan segera kembali ke kota, mereka semua datang untuk memberi selamat kepada Panglima tertinggi yang telah mengundurkan diri. Ye Mansion. Kedatangan Ye Shikai yang tiba-tiba kembali membuat seisi istana bergemuruh. He Linghan juga cukup bersemangat. Ia tak pernah menyangka Ye Shikai akan pulang lebih awal kali ini. Menurut perkiraannya, sebagai panglima tertinggi, Ye Shikai harus menunggu sampai Basu stabil sebelum kembali, yang akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Tentu saja, di depan semua orang, He Linghan tentu saja harus bersikap tenang. Malam. Suamiku, mengapa kamu kembali begitu cepat kali ini? Tanya He Linghan penasaran di dalam kamar. Linger, masalah ini agak rumit. Awalnya, aku tidak ingin memberitahumu, tapi kita adalah suami istri, dan ini. Aku khawatir aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ye Shikai tersenyum getir. Ia ingin mengabaikannya begitu saja, tetapi setelah ragu-ragu cukup lama, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Pertama, ia dan Mi Wen bisa dibilang telah berpisah kali ini, dan ia tidak mendapatkan persetujuan Mi Wen untuk mengundurkan diri. Kedua, dengan kecerdasan He Linghan, ia mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya dari Mi Wen jika ia mengabaikannya begitu saja. Suamiku, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? He Linghan langsung bertanya setelah melihat ini. Tuanku dan aku bertengkar hebat. Bisa dibilang kami sudah berpisah. Kata-kata Ye Shikai mengejutkan, dan wajah He Linghan memucat 3 tingkat. Apa? Saya mengundurkan diri kali ini dan memberikan posisi komandan kepada Huo Ziking. Suamiku, bagaimana ini bisa terjadi? He Linghan sedikit cemas. Ia sangat senang Ye Shikai pulang hari ini, tetapi setelah mendengar ini, ia tiba-tiba menjadi khawatir. Ye Shikai menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika berbicara tentang pembantaian 80.000 tawanan perang, Ye Shikai mencoba menggunakan kata meremehkan untuk menutupinya dalam satu kalimat. Namun, He Linghan masih terkejut dan pucat pasi. Ia belum pernah melihat pemandangan sekejam itu. Pembantaian 80.000 orang sudah cukup untuk membangkitkan gambaran di benaknya. Ye Shikai segera memeluknya. Bab 1685. Setelah menceritakan seluruh kisahnya, He Linghan akhirnya tenang setelah waktu yang lama. Linger,
Aku sudah memberitahu Tuan bahwa aku tidak akan menjadi pejabat lagi, kata Ye Shike ringan. Sejujurnya, saat di kamp militer, ia sangat marah dan bicaranya tak terkendali, lalu langsung berpisah dengan Mi Wen. Meskipun ia telah mengundurkan diri, mengingat karakter Mi Wen, Ye Shike sebenarnya tidak yakin apa yang akan dilakukannya. Jika He Linghan terlibat, ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Sang Guan Jian sepertinya telah memikirkan hal ini, jadi ia menyerahkan 2.000 pengawalnya kepada Ye Shike untuk dikerahkan dan melindungi keamanan istana. Suamiku, aku mengerti dirimu. Cita-citamu berbeda dengan mereka. Kalian berdua adalah dua orang yang sangat berbeda. Kalian ditakdirkan untuk tidak bersama. Lebih baik kalian mengundurkan diri dari jabatan resmi kalian. Kalian bisa menjalani hidup yang baik tanpa beban jabatan resmi. He Linghan juga sangat mengerti. Ia tahu ambisi suaminya, yaitu untuk mengembangkan diri, mengelola keluarga, memerintah negara, menggulingkan dinasti Qin yang tiran, dan menciptakan era yang damai dan sejahtera. Itulah sebabnya ia bersedia memimpin pasukan ke medan perang. Itu karena pada awalnya, Ye Shike percaya bahwa Mi Wen mampu melakukan ini. Namun, dari fakta bahwa Mi Wen memerintahkan pembunuhan tawanan perang, Ye Shike telah melihatnya dengan jelas. Bahkan jika Mi Wen benar-benar menguasai dunia, ia hanya akan menjadi dinasti Qin tirani kedua. Pasukan Qin dan Chu bertempur tak kurang dari 100 kali, besar maupun kecil, dengan ratusan ribu korban di kedua belah pihak dan jutaan orang mengungsi. Setelah membayar harga yang begitu mahal, hasilnya hanyalah penderitaan rakyat dunia yang terus berlanjut. Ye Shike tidak mau dan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Ye Shike berjalan ke jendela sendirian dan menatap langit. Ia pernah berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia mungkin dapat membantu Mi Wen menaklukkan dunia dan mengubah jalannya sejarah. Namun kini, sejarah seolah telah menjadi sebuah hasil, sebuah kepastian. Ia hanya bisa menjadi bagian dari sejarah dan tak dapat mengubahnya. Kini telah memasuki tahun ke-37 pemerintahan Qin Shi Huang, dan situasi dunia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ye Shike punya firasat buruk, dan ia tidak tahu mengapa. Setiap kali ada bencana, ia selalu meramalkannya, atau lebih tepatnya, firasatnya sangat akurat. Kali ini, mungkin tidak sesederhana itu. Mi Wen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ini kota Lingxiang, sarang lama Mi Wen. Selama mereka tinggal di sini sehari saja, ia dan He Linghan akan berada di tangan Mi Wen. Hari berikutnya, Ye Shike meminta He Linghan untuk mengambil alih urusan rumah tangga dan menolak semua ucapan selamat dan undangan dari para pejabat dan pengusaha kaya di kota Lingxiang. Di sisi lain, ia diam-diam meninggalkan kota bersama pengawal pribadi dan pengawal rahasianya dan pergi ke tempat rahasia untuk membangun gudang dan rumah. Singkatnya, semua kebutuhan hidup telah direncanakan. Ia kemudian berencana untuk menemukan beberapa tempat berbahaya, membangun benteng, dan mengubah tempat ini menjadi benteng. Lumayan. Desainmu ofensif sekaligus defensif, dan bisa mandiri. Ini benar-benar benteng alami, kata Dao Hun tiba-tiba. Tentu saja, terutama karena tempat yang kau pilih bagus. Pintu masuk dan keluar di sini sangat tersembunyi. Kalau kau tidak familiar dengan medannya, kau tidak akan bisa masuk sama sekali. Lagi pula, tanah di belakangnya subur, dan terdapat sungai serta mata air pegunungan. Airnya melimpah. Sekalipun terisolasi dari dunia, tidak akan ada masalah. Ye Shike pernah meragukan keberadaan surga di bumi. Sekarang tampaknya ia mungkin tidak dapat menemukan surga di bumi, tetapi ia dapat menciptakannya sendiri. Dengan begitu banyak pekerjaan konstruksi, bahkan dengan ratusan orang yang mengerjakannya, penyelesaiannya akan memakan waktu lama. Terlebih lagi, ini bukan era modern. Tidak ada mesin besar seperti ekskavator, dan konstruksi hanya bisa mengandalkan tenaga manusia. Namun, Mi Wen sekarang berada di Basu, dan Ye Shike memperkirakan ia baru akan kembali dalam 1 atau 2 bulan. Selama waktu ini, mereka seharusnya sudah bisa membangun sebuah prototipe. Sebulan berlalu dengan cepat, dan tempat rahasia Ye Shike telah dibangun 60 hingga 70%. Para pengawal rahasianya juga telah mengumpulkan informasi di mana-mana. Mi Wen masih tinggal di Basu, tampaknya karena ada kekacauan di sana, dan tuannya perlu bertanggung jawab langsung. Suku Serigala Utara dan pasukan Qin yang dipimpin oleh Meng Tian bertempur dengan sengit, dan kedua belah pihak terus menambah pasukan mereka. Perang ini akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 bulan untuk berakhir. Dibandingkan dengan pasukan Chu, ratusan ribu suku serigala merupakan ancaman yang lebih besar bagi Xianyang. Namun, yang selalu membuat Ye Shike penasaran adalah Mi Wen. Logikanya, karena Ye Shike sudah mengundurkan diri, berita itu pasti akan menyebar ke kota Lingxiang dengan sangat cepat. Namun, sebulan telah berlalu dan para pejabat di kota tampaknya sama sekali tidak menyadari masalah ini. Mereka datang ke pintu kediaman Ye setiap hari, memanggilnya Jenderal Ye, dan membawa banyak uang serta hadiah. Jelas, Mi Wen melakukan ini dengan sengaja, tetapi mengapa dia menyembunyikannya? Mungkinkah
Dia tidak setuju dengan permintaan Ye Shikai. Kemungkinan besar, ini sangat mungkin. Lagi pula, Ye Shikai pernah menjadi salah satu komandan pasukan Chu dan telah mencapai hasil yang mengesankan di Nanyang dan Basu. Sebagai penguasa, Mi Wen tentu saja ingin memiliki kartu truf ini di tangannya, tetapi Ye Shikai bertekad untuk pergi dan tidak akan pernah memimpin pasukan lagi apapun yang terjadi. Suamiku, kenapa badanmu kotor dan berdebu? Setelah kembali ke Ye Mansion, He Linghan melihat suaminya penuh debu dan tak kuasa menahan tawa. Tentu saja aku sibuk membangun rumah. Ye Shikai tersenyum getir. Para pengawal dan pengawal rahasiaku semuanya sibuk bekerja. Aku akan malu jika bermalas-malasan di sana sendirian. Baiklah, cepat kemari, aku akan mengeringkanmu dengan handukku. Laporkan. Tiba-tiba seorang pengawal rahasia bergegas masuk ke dalam rumah untuk melapor. Apa itu? 5 hari yang lalu, Tuan berangkat dari Chengdu. Dilihat dari arah perjalanannya, beliau seharusnya kembali ke Lingxiang. Berapa banyak orang yang bersama Tuan? Ye Shikai terus bertanya. 100.000 pasukan. Dengan begitu banyak orang, sepertinya dia akan kembali ke kota. Ye Shikai memperkirakan dia sudah kembali selama 40 atau 50 hari, dan Mi Wen seharusnya sudah menyelesaikan semua masalah sepele yang ditinggalkan Basu. Kita berangkat 5 hari yang lalu, jadi kita sudah meninggalkan Sichuan. Ye Shikai menghela napas lega. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, dan kebetulan ia punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Mi Wen. Linger, tinggallah di rumah saja selama beberapa hari ini dan jangan keluar, oke? Ye Shikai berbalik dan berkata, Jenderal, meskipun Tuan kembali, beliau bergerak cepat, menempuh jarak hampir 100 mil sehari. Dengan kecepatan ini, pasukan akan dapat mencapai Lingxiang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Penjaga rahasia itu melanjutkan, sudah kuduga. Jangan khawatir. Cepat atau lambat pasti akan datang. Sampaikan perintahku. Panggil semua pengawal rahasia. 2.000 pengawal juga sudah siap. Bersambung.